semua diberkati Allah, dirahmati Allah, dan semoga semua puasanya kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari ke-13, berarti Lebaran tinggal jauh ya. Dihitung Lebaran, enggak dihitung Lebaran, ditungguin Lebaran, enggak ditungguin. Mendingan buru-buru apa lama-lama ini? Bingung ya? Makin lama pahala makin banyak. Cuman jangan banyak juga. Mudah-mudahan sehat walafiat, Lebaran diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ampunan dari 11 sampai 20. 1 sampai 10 rahmat Allah bagikan. Sekarang pada fase maghfirah. Berkata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Saya maaf hari Minggu nggak datang, memang sakit, tidur bablas, bangun-bangun jam 6.45, itu matahari udah keluar. Kalau sakit nggak enak Pak. Hari Minggu kemarin saya jalan sendiri ke rumah sakit. Anak saya kecil berdua nyentil sampai rumah sakit dipasangin kabel di dada. Itu nggak nyetrum. Alhamdulillah sehat walafiat. Mendingan sakit atau mendingan puasa? Mendingan sakit dengan puasa. Nabi jauh-jauh hari ngomong, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Saya kembali ke ayat yang tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu, buruan cepat. Kemana? Mencari ampunan Allah. Maghfirah min rabbikum, dan cari jannah, surga yang Allah siapkan. Kita bangga muluk-muluk nih, hidup dunia bahagia, duit banyak habis-habis, ini cantik enak dilihat, anak soleh semua, mati masuk surga. Betul? Jangan susah. Udah dunia susah, bini enak dilihat, anak berbangga, mati masuk neraka. Rugi. Harapan kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, bonus pakai wa qina azab. Dunia kita bahagia, akhirat juga, dan wakina azabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Surga nggak ada api, neraka apinya gede, siksaan nggak ada yang enak di neraka, semua sakit, dibakar, hancur. Apakah selesai? Belum. Setelah hancur dibikin lagi seperti baru, kemudian dibakar lagi, dihancurkan lagi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Siapa yang kufur kepada Allah, melawan Allah, akan dipinta, nanti di neraka Allah bakar, di akhirat Allah masukin neraka. Hancur, kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hancur, badalnahum juludan ghairaha, dibikin lagi bentuk yang baru. Kenapa Allah gitu kan? Manusia dimasukin neraka, dibakar, hancur, dibikin lagi baru, dibakar lagi. Untuk apa itu? Liyadzukul azab, merasakan azab Allah pedih. Kita kan cuma tahunya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah baik. Jadi banyak yang sembarangan. Coba dibilang juga, Allah kalau mengazab syadidul iqab, sakit azabnya Allah, api nggak ada. Surga nikmat. Sahabat Nabi, sepupu Nabi, namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, dijuluki Ja'far at-Tuyur. Ja'far jadi burung, tuyur artinya burung. Kenapa dibilang tuyur? Karena dia bisa terbang di surga, terbang kemana tempat dia sudah bebas. Kenapa begitu?
Allah berikan dia keistimewaan karena dia mati pada perang Mu'tah. Mati perang Mu'tah. Kalau perang mati mungkin wajar, tapi begitu Ja'far itu bukan mati. Dilihat luka tusukan pedang di badannya 99 luka tusukan. Yang orang kalah 99 luka sabetan tusukan pedang. Tangan kanan, tangan kiri putus. Untuk apa itu? Mengangkat bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadun Ja'far bin Abi Thalib. Kita pengen masuk surga tapi tangan gak butuh. Pengen, cuma kata Nabi, siapa yang wudunya nggak benar, basuh tangan nggak sampai siku, cuma setengah, nanti datang di hari kiamat tangannya nggak ada separuh. Kalau wudu sempurnain sampai siku. Jangan lihat yang sebelahmu, nggak usah dilihat. Bahkan diprototin orang umur kan, umur orang yang kurang lo punya tinggi tajangan. Orang yang puasa, mulut dijaga juga. Kembali ke ayat yang tadi. Segera kata Allah mencari ampunan dari Allah dan surga. Surga itu kalau semua orang pasar rumput masuk surga, kecamatan Setiabudi semua masuk surga, kira-kira sempit apa enggak? Hah? Apa ya semua masuk? Belum juga. Allah bilang, Arduha as-samawat wal ard. Luasnya surga, langit, bumi dikembrengin di satu. Masih lebih luas surga. Masih lebih luas surga. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Disiapin Allah untuk orang yang bertakwa. Apalah apresiasinya dengan puasa? Tujuan puasa kata Allah, la'allakum agar kamu menjadi orang yang bertakwa masuk surga. Tapi ciri bertakwanya ada nggak? Ada. Apa cirinya itu? Ustaz, itu teman saya terawihnya rajin. Takwa dia. Belum tentu emang bayarnya terawih ini hari. Malu terawih, nggak terawih malu. Baca Qurannya rutin Ustaz, emang bulan puasa bulan Quran. Sedekahnya banyak Ustaz, emang bulan puasa sedekah banyak, pahala banyak. Kalau gitu belum jadi bertakwa, belum. Kapan bertakwanya? Anak-anak sekolah bagi rapor tiap tahun. Ijazah, entar kalau lulus. Ijazah setelah ujian. Ujian dulu berapa? Ijazah. Berarti puasanya habisin dulu. Nanti kelihatan mana bertakwa, mana tidak. Kalau lagi bulan puasa rajin baca Quran, biasa. Lagi Ramadan rajin tarawih, biasa. Lagi Ramadan banyak sedekah, biasa. Entar habis tarawih lebaran, habis puasa lebaran, masih nggak balik ke masjid terusin takwa. Ada yang gini. Kita hari pertama lebaran jalan pulang malam, musik kan? Lupa. Habis lebaran masih nggak sedekah? Kan lebaran bayar zakat, sedekah beda. Tapi zakat nggak boleh dibayar di luar bulan Ramadan. Nah kira-kira masih sedekah? Saya ajak Pak RT menjadi RT RW. Coba kita galakan di kampung. Kalau satu RT ada 25 kakak, misal yang 20 sanggup mampu semua, yang 5 ada empas kentis, gagal miskin, ngambek. Yang 20 bagi yang 5. Caranya setiap hari Jumat sedekah 1 liter, 1 liter, 20 dapat 20 liter. Dibagi 5. Yang rudang tadi jadi 4, dapat 4 liter, 4 liter. Bahagia itu. Bahagia. Kalau semuanya begitu, insya Allah berkah jadi orang bertakwa. Betul betul. Mudah-mudahan bisa. Caranya bagaimana? Terserah di kampung sendiri. Ngomongnya gampang Ustaz. Emang gampang, prakteknya susah ini. Setan ikut campur ketika mau praktek. Orang mau sedekah, tangan belum serana, tromol dengan deket, nggak dicabut-cabut, kurang. Kenapa sebabnya itu? Setan dilahirkan di tangan 70 setan dari duit cepetan pegang terlepaskan. Gocap dijepit, molos. 20.000 dipegang, melawan lagi. Cepetan dijepit,
goceng naik. Goceng mau dicabut 20, yang 2.000 bilang seribuan muncul. 1.000 ya nasib, 1.000. Sedekah masih diatur sama setan. Kalau sedekah ambil jangan lihat syukur-syukur dari depan disiapin. Saya punya anak yang pertama ketika mamanya meninggal dulu. Saya pernah jadi juga Pak. Dulu orang mau beli mama baru. Saya bilang sama anak saya, Bapak nanti kalau mau lewat cemplungin 10.000, nyatin buat mama, buat izin. Dua, udah sebulan dia nanya, Pak itu dinyatin nggak goceng-goceng? Saya bilang jangan bilang goceng-goceng, malaikat udah tahu. Baru bilang goceng-goceng, malaikat nanya loh, pada sebulan. Niatin aja maksudnya, Allah tahu. Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kaitannya dengan Ramadan takwa. Cirinya bagaimana? Pertama kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang rutin menyedekahkan hartanya dalam keadaan susah ataupun senang. Banyak duit sedekah biasa, nggak punya duit sedekah luar biasa. Kita model mana nih? Nunggu banyak duit baru sedekah, atau sedekah dulu biar jadi banyak duit? Jangan. Sedekah dulu biar banyak duit. Apa banyak duit dulu baru sedekah? Sedekah dulu biar banyak duit. Sebab Nabi yang janji, ma naqasa malun min shadaqatin bal yasdad, diulang 3 kali. Tidak akan menjadi miskin dan berkurang harta orang yang sedekah, tapi bal yasdad bertambah, bal yasdad bertambah, bal yasdad bertambah. Yang ngomong Nabi, enggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau ngomong kayak gitu hawa nafsu, wahyu dari Allah. Dan Allah tegaskan juga, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jalan Allah bagaimana? Sedekah orang miskin. Orang kaya boleh nggak? Ini pertanyaan perdebatan. Orang kaya rumahnya mewah, mobilnya 2, satpamnya ada, dikasih zakat, boleh boleh? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau jawabannya boleh, yang mengantar siapa? Ditamparin sama satpam. Jawabannya boleh kalau orang kaya itu termasuk al-gharimina, orang yang tenggelam dalam hutang. Rumahnya MM-an, tapi harta yang dihutangkan di sana lebih banyak. Utangnya lebih banyak daripada hartanya, maka boleh dapat zakat. Tapi yang ngantar siapa? Itu masalahnya. Bukan orang kaya kalau dapat zakat, boleh. Ngantar rumahnya berani, itu masalahnya. Orang kaya rumah gede, mobil mewah, tapi hutangnya lebih banyak, kasih dia zakat, bantuin. Boleh jawabannya. Paham apa enggak? Cocok begini ya. Tinggal pengurus beranikan diri dan biasanya satpam nggak bawa anjing yang aku takut. Sedekah ketika susah luar biasa, ketika senang biasa. Sedekah yang paling bagus pakai duit, paling rendah bagi kalimatin thayyibah, pakai kalimat yang baik. Tukang minta datang, jangan dibentak, jangan kasih dia sedikit. Atau ngomongnya, maaf ya Pak, nggak ada duit kecil. Tukang minta sekarang jawabannya ada aja. Berapa itu saya kembalian? Ujian. Kalau dibentak, nanti kita bakal resiko di hari kiamat. Di kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubatul Hadis dijelaskan, man naharos sa'il naharatul malaikah yaumal qiyamah. Siapa yang membentak orang yang minta-minta, dia bakal dibentak malaikat di hari kiamat. Malaikat PM bakal gede, dibentak. Jadi satu kalimat itu dengan kalimat thayyibah. Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Berpuasa nggak boleh marah. Yang bikin kita kesal di rumah kira-kira anak apa bini Pak?
Bini apa anak? Bini. Ibu itu yang bikin kesel ya setan. Lewat bini bisa, lewat anak juga. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Orang-orang yang beriman, sebagian dari istri-istri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Fahdharu, hati-hati bergaul dengan mereka. Sama bini jangan lewat pelit, pikir medit, toilet pantat kuning. Kasih senang tiap hari. Saya tanggal 1 bini bawa ke toko emas. Saya tanggal 17 balik lagi. Jangan lagi bilang jual, pokoknya hibur aja. Anak kasih kalimat senyum, bini kasih kalimat enak, Pak. Bini jadi sedang lusuh, bengkok. Kalau sedang lusuh lurus, suruh sakti. Karena dia bengkok, saya bilang ngomongin belok-belok. Jangan lewat. Makanya bulan puasa capek kita. Sahur sakit sahur, buka yakin buka. Jangan pakai bawah. Sahur mintanya banyak orang. Naik sayur asam, kerupuk putih, sambal enak, terus tempe pakai tepung. Ngomong tepungnya lama, bini ngantuk. Besok bikin tempe pakai semen putih. Makan tuh lagi. Kerupuk copot ini. Jangan ngomel-ngomel. Al-kadhimin al-ghaidh, nggak boleh marah-marah. Bapak, kalau ada orang marah tinggal bulan puasa. Bukan takut, tapi menjaga amalan puasa. Marah-marah batal nggak puasanya? Enggak, tapi pahala puasa berkurang. Itu kalau pahalanya berkurang, rugi. Ada orang yang puasa dari pagi sampai sore, tapi nggak dapat pahala. Siapa tuh? Yang puasa, yang ngerampol dari pagi sampai sore, zuhur kagak, asar kagak, main ngerampol, dari sore pakai belau. Jadi hantu dalam sholat enggak. Bulan Ramadan kalau sholat berjamaah pahalanya dikali 70. Saya hitung-hitung. Zuhur 4 rakaat. Berjamaah kali 27. Karena puasa bulan Ramadan istimewa kali 70. Berapa ratus? 4 sehari 3 kali. 2 rakaat. Kalau berjamaah 2 kali 27. Karena bulan Ramadan bisa 70. Hebat. Saya hitung-hitung sebulan kalau kita berjamaah terus, nggak usah jadi imam, jadi makmum aja. Beratan imam apa makmum? Imam berat. Imam selalu baca dikit, yang belakang memang kesel musuh lama. Teriak subhanallah, kan bisa subhanallah. Jadi makmum nggak ada makmur. Makmum bagaimana imam ikut aja. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam sujudnya lama, makmum ikut. Kalau bangun duluan. Imam nggak bangun, sabar. 2 menit masih sujud, sabar. 3 menit waspadalah. Imam biar sehat. Makanya kalau imam boleh dapat sedekah, boleh. Berbuat apa lagi? Berbuat, perhatikan. Baju pokoknya beliin yang bagus, sarung beliin. Jangan yang mahal, jaga dulu. Itu iklan paling resmi dan jujur. Jaga dulu. Sarung lain iklan bohong-bohongan. Kalau kecap, kecapnya habis, bangun nggak ada. Bohong. Topi kapal api, kopinya habis, kapal api nggak ada. Beli sarung gajah duduk, masih merbuat jalan ke pasar muter, ke samping polisi tidur. Merbuat jatuh, gajahnya nggak ada. Paling jujur cerita gajah itu. Kalau merbuat diperhatikan, saya yakin azan maghrib nggak bakal terlambat. Kita seringnya azan maghrib TV udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau makan anak kita tunggu dulu, musola belum? Iya. TV, hayya 'alas shalah. Kita ambil norma, kita dulu Pak. Musola dulu. Kita ngeliat musola mana nih? Musola kan berbuat lagi makan kolak. Hampir. Ada apa gerangan? Merbuat kesel nggak diperhatiin. Peci 3 tahun kan. Baju koko itu lagi. Coba beliin merbuat sarung koko, sorban, peci baru. Saya yakin besok maghrib jam 18 kurang.
azan bukan. Orang yang bayar fidyah pun boleh bayar ke mergot, kasih ke ustaz fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu pengganti puasa bagi orang yang tidak bisa puasa. Siapa yang wajib bayar fidyah? Orang yang berat untuk puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat buat puasa, kalau dia puasa pingsan, dia puasa gawat, udah nggak usah puasa. Boleh nggak puasa? Gimana cara bayar gantinya? Kasih makan orang yang puasa untuk buka. Kapan bukanya? Maghrib. Siapa yang paling afdal, yang dia tahu dekat rumahnya, masjid ada. Merbot, itu yang suaranya enak. Namanya putar Bilal. Jarang-jarang ada Bilal suaranya enak. Kasih buat buka. Berapa duit? Nah, ini pembahasan yang mesti sama-sama kompak. Berapa duit bayar fidyah? Bapak makan sehari 3 kali, misal sekali makan padang warteg. Warteg padang hampir sama, ikan tongkol 13.000, pakai tunjang 18, tunjang kecil. Kalau pakai ayam 22, pakai rendang, nah kecil juga 20.000. Yang mana bapak makan? Yang 20 atau 18? Yang 20. Makanya 3 kali nih, bayar fidyahnya sekali makan atau 3 kali makan? Nah, yang bisa jawab berangkat umroh sendiri. Sekali makan 20.000, udah itu aja bayar. Kalau 3 kali makan dihitung, bayarnya 60.000, miskin semua. Yuridu lakumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen yang mudah buat kamu, bukan yang susah. Bayar 20.000 hari itu juga. Kata Imam Syafi'i, likulli yaumin muddun, satu hari nggak puasa karena berat, bayarkan 1 mud untuk fidyah. Kita salah kaprah. Waktu hidup nggak bayar, begitu mati bayar. Kira-kira pas apa enggak? Mati bayar. Jumlahnya nggak tahu. Ditanya, emang waktu hidup almarhum berapa lama nggak puasa kok? Kata ini gue mana tahu, zaman dulu. Coba tanya almarhum aja. Ditanya mayat, ditanya ngomong, bang, puasa berapa hari? Itu mayat godek tahu. Yang benar 1 hari yang puasa bayar dulu. Insya. Wal kadhiminal ghaidh, jangan marah-marah, enggak boleh marah. Kadang-kadang anak-anak nih bangun sahur, bukan duduk-duduk dong, pakai panci. Panci kok sahur, sabar. Emang riwayatnya. Entar habis sekarang, ada enggak yang muter bangun sahur? Agak ada. Biar nanti sabar aja. Yang ketiga, kata Allah, wal afina 'anil nas, yang gampang maafin orang. Yang gampang maafin orang itu calon penghuni surga. Pak, kita maaf, saya ini punya pendapat, kalau dosa sama Allah gampang, kita minta ampun langsung Allah. Tapi kalau dosa sama manusia berat. Itu manusia otaknya memang kecil, pikirannya banyak. Otaknya kecil, pikirannya panjang. Kalau dosa sama manusia, haknya mesti kita kembalikan. Bukan cuma istighfar, bukan cuma taubat, bukan minta maaf, tapi haknya yang kita makan pulangi. Kalau nggak dipulangi, nggak bakal dimakan. Jadi yang begitu sama manusia, senyum aja. Ketemu orang hibur, senyum. Assalamualaikum. Nggak ada orang, senyum. Gila, bukan malaikat yang lihat. Malaikat memperhatikan kamu. Senyummu kepada malaikat catat sebagai ibadah. Itu bulan puasa, tidurnya aja ibadah. Makanya sekarang kan habis main subuh pulang dari ceramah sampai rumah buka Quran dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Tidur. Bangun zuhur, bayar zuhur, tidur, daripada bikin dosa. Bangun lagi sampai ngasar, tidur lagi, emang punya otak. Itu mazhabnya Basuri, tidur lagi. Yang dimaksud dengan hadis naumus shaim ibadah adalah apabila dia melek,
bikin dosa. Mendingan merem dapat pahala daripada melek bikin dosa. Mendingan merem dapat pahala. Tidur sambil tasbih lebih bagus. Saya nggak tahu nih kalau bulan puasa tidur sambil tasbih mikirin duit THR. Dipikirin dapat, nggak dipikirin insya Allah dapat. Tapi kita paling banyak keluarin duit Pak. Ini kerudung baru, baju baru. Sekarang pakai handphone, pakai Shopee bisa, Lazada bisa. Ampun. Lagi cuma Gojek. Kata bininya kalau nggak dibayarin baju jangan pulang. Lagi kan itu. Kalau nggak boleh 3 juta jangan pulang Pak. Ojek dapat cuma 200.000. Mau pulang takut. Pulang jalan kaki. Pakai helm motor digading. Ampun. Banyak berdoa kepada Allah di bulan Ramadan karena ini bulan-bulan keramat. Ini bulan ijabatul da'awat. Nabi Muhammad berpidato ketika akan datang Ramadan. Ma'asyiral muslimin, qad adallakum syahrun 'azim. Syahrun fihi as-siyam. Syahrun fihi al-Qur'an. Syahrun fihi rahmah wal maghfirah. Nabi pidato begitu. Saudara-saudara, kalian sudah dinaungi dengan bulan yang agung, namanya bulan Ramadan. Orang sini bilang ini bulan puasa. Yang benar puasa Ramadan. Kalau Ramadan rada benar. Waktu di Hadramut, Habib Salim As-Satiri, guru saya bilang ini. Limada summiya Ramadan. Saya baca, Bapak ikutin ya. Limada summiya Ramadan. Kenapa sih dinamain bulan Ramadan? Kenapa tuh? Jawabannya li'anna yarmadha fihi al-dzunub. Karena pada bulan itu dibakar, dilebur, dihilangkan semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan nafas jadi tasbih, dosa hilang, dibakar semua. Makanya jangan malu orang yang puasa mulutnya rada-rada bau. Jangan malu. Saya pesan sama ibu-ibu juga. Kalau nawar sayur ya begitu. Dia bilang, Bang, ayam berapa? Mudah-mudahan teman saya pingsan. Wajahnya nawar kenapa bau? Sampah 11 bulan ditumpuk, 11 bulan dibiarin, masuk bulan 12 dibakar. Asap yang keluar bau atau wangi? Wajah 11 bulan. Kita juga begitu saudara. Dosa kita banyak banget. Bersyukur dengan Ramadan. Makanya ulama-ulama di Hadramut ketika akan masuk Ramadan, mereka baca syair. Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Tulisannya Syai'un lillah, dibacanya Syai'lillah, bukan Syairillah. Saya pernah dengar di YouTube itu ada yang baca Syairillah ya Ramadan. Bukan itu. Syairillah ya Ramadan, sesuatu dari Allah. Wahai bulan Ramadan, dengan datangnya Ramadan Allah kirimkan yang kita nggak tahu. Doa kabul, angkat tangan doang, belum ngomong Allah udah paham. Ibadah lipat ganda pahala. Jangan pelit, jangan malas. Bapak niatin yang banyak. Mau tidur malam, tasbih hati. Ya Allah, saya pengen baca tasbih. Bapak berbanyak nih, 1000. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ber-20 pulas tuh. Yang begitu modalnya. Setan kabur. Pahala banyak. Jadi orang yang pada dikir ada nunduk itu bukan yang ngantuk. Pada hakikatnya keberatan pahala. Keberatan pahala, bukan pahalanya, keberatan pahala bukan. Tasbih 1 kali baca, pahalanya tidak bisa dihitung. Sholat 1 rakaat, 2 rakaat, pahalanya begitu banyak. Jangan tinggalkan sholat berjamaah selama bulan Ramadan. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru judik malian, jud lana bil ghufran. Syairillah ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan,
sayyidatin niswan ya Ramadan sayyidillah bil qabul. Sesuatu dari Allah pada bulan Ramadan adanya dengan bil qabul, Allah kabulkan. Wal ghufran, dan Allah berikan ampunan tanpa kamu minta. Di luar Ramadan kamu minta ampun dulu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berapa banyak itu? Tidak tahu. Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari surga, istighfar kepada Allah, diterima istighfarnya setelah 40 tahun. Nabi Adam. Bagaimana Haji Adam? Nabi Adam 40 tahun. Dan dia harus berpisah dengan istri Ibu Hawa. Kita bikin dosa banyak, pengen masuk surga. Pantas agak wajar manusia punya kemauan. Anjing masuk surga ada. Anjing siapa? Ashabul Kahfi. Siapa nama anjing itu? Yang tahu kan? Yang tahu berangkat umroh naik sepeda. Anjingnya bernama Kitmir. Kitmir, karena mau masuk surga tidur berapa lama? Tidur doang. Tidur berapa lama di gua? Berapa lama tidurnya? Salah samina wasda tis'ah. 300 ditambah 9 tahun. Tidurnya 309 tahun. Tidur itu anjing masuk surga. Begitu masuk surga, depan malaikat yang jaga surga yang larang. Stop. Enggak ada anjing di surga. Itu anjing enggak bohong, rame. Allah lihat ada apa ini? Allah turun tangan. Malaikat, kenapa? Anjing mau masuk surga ya Allah. Kamu kasih lihat? Coba ada sih nggak boleh. Kata Allah, kasih. Satu anjing masuk surga karena ikut para ulama. Bagaimana cinta ulama? Kalau usah teben sama Habib Ali Kuitang begitu cinta. Banyak yang ikut-ikutan ngaji hari Minggu. Walaupun ngajinya nyender, nggak apa-apa. Itu biasa itu. Ngaji kan macam-macam. Karena pahalanya banyak jadi kadang ngantuk. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Hari juga yang penting puasa. Biar Ramadan namanya puasa. Gak makan, kagak minum, tapi jangan tidur mulu. Kalau tidur mulu bangun doa tidur lagi, gak puasa. Ramadan itu kira-kira diterima Allah kagak. Tuba, beruntunglah kata Nabi orang Islam yang mendapati Ramadan dan Ramadan mau bertemu dengan dia. Jangan lupa kalau hari ini Ramadan kita nggak muliakan, kita nggak sambut dengan baik, tahun depan Ramadan akan bilang kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ada orang yang gak enak namanya. Besok saya mau datang lagi. Saya ngambek nih. Jangan ngambek. Ramadan kau datang biar dia jatuh kuping dia ke menteng pulau. Selesai. Al-Faqihil Muhtar Qaiman bil ashar Qailan Yasaddar Khaifin Naqadban Jailah ya Ramadan bil qabul as-salatu daim ala nabi ibni Hashim ad-daman huwa qaim bil ibadah sahran sering baik mak kita bapak kita udah meninggal, kawan-kawan yang meninggal dengan tetangga doain juga. Hari Jumat kan didoain Allahumma ghfir lil muslimina muslimat, didoain semua. Bulan Ramadan jangan lupa kita doain. Kalau mau buka boleh duduk dekat makanan tapi jangan fokus sama makanan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika. Berlindung kepada Allah dari neraka yang ada. Makanan biarin dulu. Begitu beduk maghrib jangan langsung buka. Mungkin azan dikit. Allahu Akbar berbuka. Beduk boleh, beduk tanda waktu masuk. Tapi belum tentu beduk gitu. Main buka aja tutup ledek. Apes. Sudah